alaihi salam adalah seorang nabi yang hidup setelah masa kenabian Nabi Isa alaihi salam dan sebelum datang masa kenabian dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau merupakan murid dari murid Nabi Isa alaihi salam atau Hawariyin ya. Jadi Hawariyin ini memiliki seorang murid yang kemudian diangkat menjadi seorang nabi, yakni Nabi Jirjis alaihi salam. Mungkin nabi ini pun terasa asing telinga kita ya. Namun Nabi Jirjis merupakan nabi yang Allah utus untuk memperbaiki akhlak dari kaum Bani Israel setelah masa kenabian dari Nabi Isa alaihi salam. Dan Nabi Jirjis ini hidup pada masa raja zalim bernama Dadzannah. Dadzannah ini seorang raja yang sangat zalim ya. Ada pula riwayat yang menyebutkan Daniyah ya, Raja Daniyah, dan juga Dadzannah, raja yang sangat zalim ya, raja yang sangat bengis. Bahkan dia merupakan raja pengajak masyarakat Bani Israel untuk menyembah satu berhala, yaitu bernama Avalon. Jadi punya satu berhala besar bernama Avalon. Dadzannah ini setiap hari mengajak rakyatnya, kaum Bani Israel, untuk meninggalkan kitab Injil yang merupakan kitab suci dari Allah Subhanahu wa taala, untuk menyembah Avalon sebagai Tuhan yang mereka anggap sebagai Tuhan yang maha besar yang wajib disembah. Dadzannah ini tidak tanggung-tanggung kalau ada kaum Bani Israel yang tidak mau menyembah berhala Avalon ini, wajib dibunuh, pasti dibunuh ya. Disiksa dulu lalu kemudian dibunuh. Nabi Jirjis tentu terpanggil hatinya untuk bisa menaklukkan ini raja. Ini raja harus saya Islamkan ini. Kalau tidak akan banyak sekali masyarakat Bani Israel yang terbunuh sia-sia. Saya harus mendekati dia nih, sang raja ini. Saya ajak dia masuk Islam. Satu hari Nabi Jirjis alaihi salam membawa, karena beliau termasuk orang kaya ya. Beliau orang kaya. Beliau membawa banyak hadiah istimewa. Niatnya ini hadiah akan saya bawa kepada raja. Siapa tahu ketika dapat hadiah ini, dia akan terbuka hatinya untuk menerima ajakanku masuk agama Islam. Berangkatlah Nabi Jirjis menuju istana Dadzannah ini. Namun sebelum sampai kepada istana pusat Raja Dadzannah, dia harus melalui istana dari, katakanlah, Perdana Menteri ya, Perdana Menteri dari Raja Dadzannah ini, yaitu Taroklita dan Majlantis. Taroklita dan Majlantis merupakan dua anak buah dari Raja Dadzannah yang selalu mengawal kemana raja ini pergi. Sampai ya, Nabi Jirjis ini ke istana dari Perdana Menteri, yaitu Taroklita dan Majlantis. Wahai tuan, saya Jirjis. Mau kemana kamu? Kata Taroklita. Saya mau bertemu Tuan Raja Dadzannah. Mau apa kau ke sana? Aku akan mengajak beliau untuk memeluk agama Allah, agama Islam yang dibawa Nabi Isa alaihi salam. Oh, kalau begitu sebelum kau sampai ke sana, kau sementara tinggal di istanaku dulu. Ada tahapan yang perlu kau ikuti, ada aturan ya, protokoler yang harus kau ikuti. Apa tuan? Kau sembah dulu ini patung Avalon. Nyembah patung ini? Iya. Kalau saya nggak mau bagaimana? Kalau kau nggak mau, coba kau lihat. Di sana ada tempat penyiksaan
kau akan melihat di sana banyak orang yang disiksa bahkan sampai dibunuh mati. Kau lihat di sana. Nabi Jirjis menengok ke tempat itu, satu tempat di situ ada penyiksaan. Ada orang yang dicukil matanya, ada orang yang sampai dikuliti, ada yang disiram pakai air panas. Wah, tak sanggup ya Nabi Jirjis untuk melihatnya. Kau sudah melihat? Sudah Tuhan. Itu kenapa Tuhan? Itulah orang-orang yang tidak mau menyembah Tuhan Avalon ini. Tuhan, saya punya hadiah. Bisakah engkau menukar siksaanmu dengan hadiah ini? Hadiah apa kau bawa? Nih, intan berlian emas. Dibuka itu hadiah. Torak Lita dan Majlantis ini kemudian dia tertarik ya dengan hadiah tadi. Dibagilah itu hadiah, sisanya dibagi kepada fakir miskin yang ada sekitar istana Torak Lita dan Majlantis ini. Dibagi. Kemudian akhirnya diberilah izin Nabi Jirjis untuk menemui Raja Dadanah ini. Beliau juga agak sedikit ngeper juga ya. Waduh, saya kalau nggak berhasil ini membujuk raja, saya bisa bernasib seperti orang-orang tadi. Saya akan dibunuh, akan disiksa. Tapi insya Allah, Allah pasti bersamaku, Allah akan menolongku. Sampai di istana pusat Raja Dadanah ini, kemudian beliau melaporkan diri. Wahai Tuan Raja, Anda raja di sini kan, Palestina? Iya. Kau siapa? Kata Dadanah. Aku Jirjis. Jirjis, siapa kamu? Saya adalah salah satu murid dari Nabi Allah Isa alaihi salam. Mau apa kau kesini? Tuan Raja, aku datang ingin memberikan nasihat kepadamu. Boleh apa tidak? Nasihat? Ya tentu boleh. Nasihat apa? Tuan Raja, selama ini engkau mengajak masyarakat Palestina sini, orang-orang Bani Israel, untuk menyembah Tuhan Avalon ini, berhala patung yang kalian pahat. Memangnya kenapa ada yang salah? Tentu Tuan Raja, itu salah. Di mana salahnya? Begini Tuan Raja, saya sampaikan ini pesan dari Tuhan kita semua. Tuhan bukanlah raja dari segala raja. Patung yang disembah oleh orang kaum Bani Israel ini, Avalon ini bukan Tuhan dari Tuhan. Ini bukan Tuhan dari Tuhan-Tuhan semua. Ini adalah benda mati yang tidak bisa menjawab panggilan Tuhan, tidak bisa memenuhi doa-doa Tuhan. Maka tinggalkan benda-benda ini, tinggalkan berhala-berhala ini, sembahlah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak, Tuhan akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Tuhan selama ini sudah banyak berbuat dosa, mengajak semua masyarakat untuk menyembah Avalon ini. Sembahlah Allah. Oh begitu. Kalau saya nggak mau bagaimana? Tuhan, ingatlah bahwa Tuhan memiliki raja, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, raja manusia. Kita ini sama-sama manusia. Tuhan ya manusia, saya manusia. Kita sama Tuhan derajatnya. Kita makhluk Allah. Sembahlah Allah, tinggalkan Avalon. Baik Jirjis, harusnya kau saya bunuh, kau saya siksa. Kau sudah menantangku, sudah mengejekku, mengejek Tuhan-Tuhanku. Tentunya hukuman yang pas buatmu adalah kau harus saya siksa dan aku bunuh. Tapi baiklah, aku tangguhkan. Itu nanti. Kau memberikan aku nasihat, aku pun berhak memberikan kau nasihat. Apa Tuan Raja? Kau siapa? Datang ke sini tiba-tiba menasihati aku. Avalon ini Tuhan nenek moyang kita yang sudah disembah ribuan abad yang lalu. Sebaiknya kau urungkan niatmu, hai anak muda. Kau mengajakku untuk meninggal Avalon ini kan? Justru aku mengajakmu untuk jangan sampai meninggalkan Avalon ini. Ini Tuhan kita, berhala kita yang setiap hari memberikan rezekinya kepada kita. Kata Nabi Jirjis, wahai Tuan Raja, sadarlah
taubatlah kau kepada Allah, tinggalkan ini Tuhan yang engkau sembah, Avalon ini benda mati Tuhan. Bukankah Tuhan yang memahat batu-batu ini, kayu-kayu ini dijadikan sebagai Tuhan? Kenapa Anda gak berpikir engkau menyembah kepada benda yang mati, benda yang engkau buat sendiri? Itu kan keliru. Anda kan raja, kenapa menyembah kepada benda yang Tuhan buat sendiri? Tuhan buat ini patung, kemudian Tuhan buat ini sebagai Tuhan. Ini lama-lama nih Raja Datanah ini marah ya. Marah, kalau begitu kau sudah layak saya hukum Jirjis. Silakan Tuan, aku tidak akan pernah mundur satu langkah pun. Kau mau nyiksaku bahkan membunuhku, aku tidak takut. Baik kalau begitu, dipanggillah ini ya tentaranya ya. Dibikinlah itu ya kayu dibikin, dirangkai seperti ya, mungkin cara kita seperti garok sampah ya. Kayu dibikin sisir ukuran besar, ikat ini Jirjis. Baik Tuan, oleh tentaranya diikat Nabi Jirjis. Kemudian didatangkanlah satu benda ya, kayu yang dirangkai seperti sisir dengan ujung yang sangat tajam dan lancip ya, runcing. Kemudian ini Nabi Jirjis ketika diikat tubuhnya terlentang, digarok tuh, disisir ya, menggunakan sisir yang terbikin dari kayu yang sangat tajam, disisir sampai kulitnya terkelupas, matanya pun dicukil, mata dicukil, kemudian telinga diiris, badan babak belur ya. Tapi sampai segitu hancur badannya disisir menggunakan sisir dari kayu yang sangat tajam, Nabi Jirjis masih hidup. Kata raja, wahai Jirjis, sakit tidak? Tidak Tuan. Kau nggak merasakan sakit? Tidak. Kenapa? Ya tentu penyiksaan manusia. Sementara aku punya Tuhan yang melindungiku, sehingga aku nggak merasakan penderitaan yang kau berikan kepadaku. Kau nggak sakit? Tidak. Raja Datanah agak marah dan emosi. Kemudian, kalau begitu penjarakan dia supaya mati di ruang penjara. Bawa dia. Diseret itu Nabi Jirjis. Kemudian ada yang bilang, Tuan Raja, kenapa? Itu Jirjis kalau Tuan bawa ke penjara, itu malah percuma Tuan. Kenapa? Dia dibawa penjara, dia nanti malah mengajak orang-orang yang ada di penjara untuk mengkhianatimu, agar dia menyembah kepada Allah Tuhannya Jirjis. Lalu bagaimana? Jangan di penjara Tuan. Kalau di penjara, dipasung badannya supaya nggak bisa bergerak. Baik, bikinkan pasung untuk dia. Bikin pasung dari kayu ya, tangannya dipasung, kepala dipasung, kaki dipasung, sehingga nggak bisa bergerak. Nggak bisa bergerak sampai malam tiba ya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat Jibril untuk menyampaikan kabar gembira, untuk meneguhkan hati dari Nabi Jirjis yang sedang dipasung itu. Wahai Jirjis, kata malaikat Jibril, sabarlah kau. Kau akan menerima satu siksaan yang banyak dialami oleh para nabi-nabi yang lain. Setelah ini kau akan dibunuh sebanyak 7 kali pembunuhan kepadamu. Tapi jangan khawatir, jangan takut. Setiap kali kau dibunuh, kau akan dihidupkan kembali oleh Allah. Sabarlah kau, Allah akan memberikan kamu ya, derajat yang tinggi setelah ini. Nabi Jirjis diberikan kabar gembira itu semangat ya. Semangat, dan dipasung Allah memberikan kekuatan yang hebat kepada Nabi Jirjis sehingga pasung itu pun hancur ya. Pasung itu hancur, kemudian Nabi Jirjis pun terbebas dari pasung. Keesokan harinya ini Raja Datanah bingung.
Dan heran kok tiba-tiba Jirjis sudah bebas. Kemarin kan sudah digaruk sampai habis tulangnya ya, sampai hancur badannya, kemudian dipasung. Kok sekarang bisa terlepas dari pasung? Siapa yang melepasnya ini? Dan dia sudah berdiri dengan tegar. Kata Raja Dadanah, "Hai Jirjis, bukankah kemarin kau saya penjarakan, saya pasung badan kamu? Kok kamu bisa terlepas bebas? Siapa yang membebaskanmu?" "Allah, Tuan Raja." "Allah?" "Iya, itu Tuhanku. Dia yang maha mulia dan memuliakan hamba-hambanya. Aku juga bisa memuliakan siapa orang yang dekat denganku." "Nggak bisa, Tuan. Kita manusia makhluk yang rendah, nggak mungkin bisa memberikan kemuliaan." "Siapa bilang Perdana Menteriku, Toraklita dan Majelantis aku berikan kemuliaan?" "Bentuknya apa, Tuan?" "Ya, jabatan yang tinggi." "Baik, saya mau tanya kepada Tuan, Toraklita, bisakah engkau memberikan dia kemuliaan sebagaimana Allah memuliakan Nabi Ilyas?" "Ilyas? Siapa Ilyas itu?" "Ilyas adalah hamba Allah yang dia diterbangkan ke langit. Dia mendapat kemuliaan menjadi seorang nabi yang memiliki berbagai macam mukjizat." "Kemudian Majelantis, Tuan, apa? Bisakah kau berikan dia kemuliaan?" "Bisa." "Baik, saya mau nanya, apakah engkau bisa memberikan Majelantis ini kemuliaan sebagai Nabi Isa alaihissalam?" "Isa? Siapa itu Isa?" "Nabi Isa merupakan hamba Allah, Tuan. Dia nabi yang diberikan kemampuan untuk bisa menghidupkan orang yang buta, menyembuhkan penyakit-penyakit kusta, bahkan bisa menghidupkan orang yang mati. Itu kemuliaan yang diberikan Allah. Sementara kau memberikan kemuliaan kepada manusia, apa manfaatnya?" Dadanah marah kembali. Ini Jirjis sudah banyak menghinaku. Kemudian ya, dia memerintahkan tentaranya, "Hai tentaraku, Jirjis kau ikat kembali." "Baik, Tuan." Diikat itu Nabi Jirjis ya. Kemudian tangan diikat, kaki diikat ya. Dibentang ya. Dibentang kemudian digergaji ya. Digergaji dari mulai kepala sampai tubuh sampai kaki digergaji. Ya, sakit luar biasa digergaji. Cuma Allah memberikan ya, mukjizat kepada Nabi Jirjis, tidak merasakan sakit. Digergaji sampai habis ya. Kata Raja Dadanah, "Hai Jirjis, sakit nggak?" "Enggak, Tuan." "Kau nggak sakit?" "Enggak." Digergaji kemudian dimemerintahkan orang-orang, "Kau mutilasi ini Jirjis, kau cincang habis dagingnya." "Baik, Tuan." Dicincang itu, setelah digergaji, dicincang tubuhnya sampai lembut, kemudian dibawa ke satu seperti kolam ya, seperti sumur yang di dalamnya itu ada singa-singa buas. Potongan tubuh Nabi Jirjis yang sudah hancur dimasukkan ke dalam sumur yang ada seekor singa yang buas itu. Tapi Allah kemudian menundukkan singa-singa ini sehingga dia tidak bisa menerkam daging cincangan dari tubuh Nabi Jirjis ya. Nah, malah justru Allah menghidupkan itu. Nabi Jirjis yang terpisah tubuhnya, terpotong tubuhnya, menyatu kembali dan utuh kembali menjadi manusia seperti pada awalnya ya. Naiklah itu Nabi Jirjis dari lubang yang ada singanya. Nah, keesokan harinya ini Raja Dadanah ini menyangka bahwa Jirjis pasti mati ya. Sudah digergaji, sudah dipotong-potong tubuhnya, pasti mati. Kemudian nih raja membuat satu pesta ya. Seluruh masyarakat luas dikumpulkan, tentara juga dikumpulkan, pesta pora bahwa Jirjis sudah mati. Namun tiba-tiba ketika lagi berpesta pora itu, datang Nabi Jirjis dengan tubuh yang utuh. Orang-orang sudah menyangka hari kemarin yang kita bunuh siapa? Jirjis. Itu dia Jirjis. Dia masih hidup. Nggak mungkin. Udah kita mutilasi, sudah kita potong-potong, dimakan singa habis sekali. Itu dia Jirjis. Wah,
Berarti dia tukang sihir ini. Ya. Berarti Jirjis tuh pandai main sihir ini. Ya. Kalau begitu kita ya, dipermainkan oleh dia. Ya. Akhirnya Nabi Jirjis dipanggil, "Hei Jirjis, kau masih hidup?" "Masih Tuan Raja, Allah menghidupkanku." Akhirnya ini raja mengkel juga, "Wahai Perdana Menteriku, tentaraku, bikinkan patung ya. Bikinkan patung menyerupai kambing, kemudian bikin rongga yang besar di perutnya. Dibikin patung ya. Kemudian patung yang raksasa di bagian perutnya dibikin rongga, ya. Seperti kolam kecil besar yang menyerupai goa. Kemudian diisi dengan tembaga yang dipanaskan ya. Sehingga tembaga itu mencair panas itu. Kemudian Nabi Jirjis dimasukkan ke dalam lubang itu ya. Di dalam lubang patung kambing tadi yang perutnya berongga, dimasukkan ke dalam situ. Tapi Allah memberikan pertolongan ya. Nabi Jirjis nggak mati walaupun ya sempat juga dia menggelepar ya. Karena ketika dia mati Allah dihidupkan kembali. Dengan izin Allah itu patung yang berongga tadi yang isinya cairan tembaga itu pecah ya. Pecah dan hancur ya. Nabi Jirjis pun keluar dari rongga patung tadi dengan selamat dan nggak mati ya. Masih hidup dan masih sehat. Ini Raja Dadanah kemudian geleng kepala, ini orang kok nggak mati ya. Akhirnya kemudian dia nyerah ya. "Jirjis, lama-lama aku capek ngadepin kamu. Makanya Tuan Raja, kau ikuti aku. Sembahlah Allah, jangan menyekutukan Allah. Tinggalkan Avalon, sembahlah Allah." Nah gini, aku punya satu rencana Jirjis. "Apa Tuan Raja?" "Kita berdamai yuk." "Damai? Damai bagaimana Tuan Raja?" Ya selama ini kan kau selalu mengajakku untuk menyembah Tuhanmu Allah ya. Sementara aku juga mengajak rakyatku untuk menyembah Avalon. Biar adil, okelah aku akan menuruti ajakanmu ya, untuk menyembah Tuhanmu Allah. Tetapi engkau sekali-kali menyembah Avalon. Mau enggak? Kalau mau kita berdamai. "Wahai Tuan Raja, maafkan saya. Itu nggak mungkin terjadi Tuan Raja. Ya. Tuhanmu, Tuhanku berbeda. Aku tidak mungkin menyembah Tuhanmu, dan engkau pun nggak akan mungkin menyembah Tuhanku kecuali kau beriman kepadaku. Jadi kau nggak mau Tuan Raja. Baiklah. Ya. Tapi aku kasih kau waktu sampai besok ya. Siapa tahu kau berbeda pikiran ya. Besok aku tunggu jawaban." "Baik Tuan Raja, sekarang kita makan ya." Ini lagi baik ini Tuan Raja, dikasih makan. Nabi Jirjis dikasih makan ya. Nah kemudian ketika malam tiba, sang raja pun tidur ya, menunggu besok supaya ingin tahu jawaban Jirjis mau enggak ya diajak untuk menyembah Avalon tadi. Sepanjang malam ini Nabi Jirjis nginep di istana Raja Dadanah ini ya. Semalaman dia baca kitab Zabur ya. Dibaca dengan suara yang begitu merdu. Ternyata tanpa disadari ini permaisuri sang raja ini mendengar lantunan ayat suci kitab Zabur yang dibaca oleh Nabi Jirjis. Indah sekali, lembut sekali. Ini sih bukan main-main ini. Yang dia baca bukan sembarangan buku ini. Dia orang benar ini. Yang dia baca ini nasihat yang sangat mendalam ini. Aku yakin dia nabi, bukan manusia biasa. Aku harus beriman dengan dia. Aku harus beriman kepada Allah, Tuhan yang dia sampaikan kepada seluruh masyarakat kaum Bani Israel ini. Nah, keesokan harinya Nabi Jirjis ditanya oleh sang raja, "Wahai Jirjis, bagaimana? Kau sudah berpikir?" "Sudah Tuan Raja." "Baik. Apa keputusanmu?" "Ya tetap Tuan Raja." "Tetap?" "Iya. Aku nggak mungkin menyembah Tuhanmu
Aku justru mengajakmu agar menyembah Tuhanku dan Tuhanmu juga Allah. Nggak mungkin kita akan bertukar Tuhan. Aku mengajakmu untuk bertobat, sembahlah kepada Allah. Wah, ini tadanah, wah kayak gini mah mending dari kemarin kau saya bunuh. Silakan Tuan Raja, dia marah ya. Akhirnya ada tuh Perdana Menteri yang mengusulkan Tuan Raja, mending dia diasingkan Tuan Raja. Diasingkan, iya. Diasingkan, dibawa ke satu tempat yang sepi supaya dia nggak ada yang kasih makan, nanti dia akan mati. Oh baik ya. Akhirnya ini Nabi Jirjis kembali diikat, dibawa rame-rame oleh tentara sang raja ini, dibawa ke tempat yang sangat sepi, diasingkan ya. Sangat jauh dari pemukiman penduduk ya, sepi. Nah kemudian di situ kebetulan ada gubuk tua ya. Ada gubuk tua. Nah kemudian Tuan Raja itu ada gubuk tua. Nah masukkan nih Jirjis ke gubuk itu, ikat dia. Jangan dikasih dia makan, pasti akan mati. Dibawa Nabi Jirjis ke gubuk tua itu. Mereka menyangka bahwa Jirjis pasti masuk ke dalam rumah tua ini yang gak berpenghuni, bahkan di sekelilingnya pun tidak ada pohon yang berbuah, pasti akan mati. Akhirnya kemudian tentara dari raja ini pun pergi dalam kondisi meninggalkan Nabi Jirjis yang terikat di rumah tua itu. Namun ternyata rumah tua itu ada penghuninya, yaitu seorang perempuan tua dengan anak kecil, yaitu cucunya. Kagetlah Nabi Jirjis yang awalnya menyangka bahwa itu rumah kosong. Ternyata ada dua penghuni ya, dua orang, ini seorang nenek dengan seorang cucunya. Wahai Tuan, Anda siapa? Kau sampai terikat dan dibawa ke sini? Hei ibu, kau yang punya rumah ini? Betul Tuan. Aku Jirjis. Engkau Jirjis? Iya. Aku seorang nabi dan seorang rasul, wahai ibu. Dan aku merupakan korban dari kezaliman raja beserta orang-orang yang memusuhi Allah. Aku dibawa ke rumah ini dalam kondisi terikat, yang mereka semua berharap ketika aku diasingkan di sini, kemudian aku nggak menemukan makanan, aku akan mati di sini. Ini rumah saya Tuan. Oh ini rumahnya ibu? Betul. Ini memang rumah sangat tua. Dan kami pun jarang sekali ada orang yang melintas tempat ini. Ini tempat yang sangat sepi dan jauh dari keramaian penduduk. Dan di sini tidak ada pohon atau tanaman yang membuahkan hasil yang bisa kita makan. Akhirnya dengan izin Allah, Nabi Jirjis berdoa, ya Allah, berikan kami di tempat yang terpencil ini, di gubuk tua ini, rizkimu ya Allah. Dan dengan izin Allah itu tiang-tiang yang ada di gubuk tua itu kemudian bercabang, mengeluarkan daun dan mengeluarkan buah. Yang akhirnya buah itu pun bisa dimakan oleh Nabi Jirjis beserta seorang perempuan tua dengan cucunya ini. Nah akhirnya ketika mereka makan setiap hari, mereka baru mengetahui bahwa ternyata laki-laki yang datang dan dibawa oleh tentara ke rumah itu adalah seorang nabi. Wahai Tuan, engkau bukan manusia biasa ya. Engkau bisa menumbuhkan, mengeluarkan kayu yang sudah rapuh ini, mengeluarkan daun dan berbuah. Kau berarti orang yang luar biasa. Kau pilihan Tuhan. Kau seorang nabi. Betul ibu, aku seorang nabi, aku seorang rasul yang diutus untuk menyadarkan masyarakat Bani Israel ini agar mereka tidak menyembah Tuhan Evalon. Tapi aku dibuang di sini dan aku diasingkan supaya aku mati di sini. Akhirnya seorang ibu ini beriman kepada Allah ya, mengakui keislamannya beserta cucunya ini. Tiap hari mereka kemudian diajari oleh Nabi Jirjis ya, pengetahuan agama, memperkenalkan Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian dalam waktu yang agak lama ya, Nabi Jirjis memberikan amanah kepada anak ini. Nak, aku memberikan tugas kepadamu. Apa Tuhan? Kau pergilah ke istana Tuan Raja Dadanah. Lalu kau masuklah di sana ke tempat di mana situ ada berhala Avalon dan berhala yang lainnya. Baik Tuan. Lalu apa yang harus saya lakukan Tuan? Kau datang ke sana, kau sampaikan kepada berhala-berhala yang ada di tempat itu. Apa Tuan? Bahwa Jirjis mengundang kalian semua di tempat yang sangat terpencil di gubuk Tuan. Baik Tuan. Nah, ini anak kecil ini kemudian dia pergi ya, menuju ke istana Raja Dadanah. Sampai di istana, namanya juga anak kecil ya, mindik gak ada yang tahu, sembunyi. Akhirnya sampailah anak kecil ini di satu tempat yang sangat luas, di mana di situ ada patung yang sangat besar, patung Avalon dengan beberapa patung-patung yang lain. Kata anak ini, wahai patung-patung yang ada di tempat ini, aku menyampaikan pesan dari Nabi Allah Jirjis. Kalian semua diundang ke sana. Datanglah kalian. Selesai menyampaikan kalimat itu, ini anak itu pergi. Pulang dan kembali lagi ke gubuk yang tua. Di situ ada neneknya beserta Nabi Jirjis. Sudah anakku? Sudah Tuan. Baik. Dan atas izin Allah itu berhala Avalon dan berhala yang lain itu tiba-tiba yang berdiri diam, membatu dan membisu, mereka berjalan. Kemudian mereka berkumpul menuju ke satu tempat di mana di situ ada Nabi Jirjis dan perempuan tua ini. Nah, peristiwa ini disaksikan oleh permaisuri dari Raja Dadanah ini. Kaget dan terbelalak. Subhanallah, sujud dia. Ini benar-benar kekuasaan Allah. Jirjis ternyata memang Nabi dan Rasul. Dia menunjukkan kekuasaan yang luar biasa. Dia bisa memanggil patung-patung yang hidup ini, yang mati ini menjadi hidup kembali. Dia ikuti itu patung. Setelah itu patung menuju ke tempat yang terpencil sampai di gubuknya sang perempuan tua ini, diikuti oleh sang permaisuri ini. Sampai di situ Nabi Jirjis kemudian berdoa, ya Allah, aku mohon tenggelamkan semua patung-patung ini. Kemudian bumi pun terbelah. Semua patung-patung sembahan dari sang raja dan juga seluruh masyarakat Bani Israel ketika itu langsung jatuh, masuk, terprosok ke dalam lubang yang terbuka secara mendadak. Masuk ke dalam. Kemudian tertutuplah tanah itu. Kemudian permaisuri pun kembali ke istana. Ketemu suaminya. Wahai suamiku, ikutilah ajakan dari Jirjis. Kau ada apa tiba-tiba datang mengajakku untuk mengikuti Jirjis? Iya, aku melihat peristiwa yang begitu menakjubkan. Apa? Tuhan-Tuhanmu, patung-patungmu, berhalamu yang kau sembah tiap hari. Kenapa dia? Semua datang, itu benda mati, batu dan kayu. Berjalan itu, aku melihat dengan mata telanjangku sendiri. Masa iya? Iya, mereka datang menemui Jirjis. Oleh beliau itu dimasukkan ke lubang dan semua amblas. Oh begitu? Iya. Aku harus datang menemui Jirjis ini. Dia sudah macam-macam ini. Dia sudah membuat sihir yang merugikanku. Dia datang dengan seluruh tentaranya. Tentaraku, kita gerebek tempat yang kita jadikan sebagai tempat pengasihan Jirjis. Baik Tuan, seluruh pasukan datang menemui rumah tua itu. Dan mereka kemudian memanggil Jirjis. Wahai Jirjis, keluar kau. Nabi Jirjis ya, keluar. Ada apa tuan-tuan? Mana Avalon? Mana berhalaku? Semua sudah aku pendam dan itu perintah Allah. Tuan-tuan, sabarlah.
taubatlah, berimanlah kepada Allah. Tidak bisa. Kembalikan patung-patungku. Tidak bisa. Patungmu sudah diambil oleh Yang Maha Kuasa, Allah Tuhan kita semua. Kalau begitu kau benar-benar mencari mati, wahai Jirjis. Tuhan yang mencari mati. Aku sudah berkali-kali mengajak Tuhan untuk beriman kepada Allah, tapi Tuhan gak pernah mau ajakanku. Akhirnya Nabi Jirjis pun pergi, ya, pergi diikuti oleh Raja Dadanah dengan tentaranya. Kemudian tidak lama muncullah api dari langit, ya. Api dari langit menyambar semua orang yang di tempat itu, ya. Semua tentara Dadanah dan beserta dia sendiri, ya, tersambar oleh api yang datang dari langit dan semuanya mati. Kecuali permaisuri dari Dadanah ini yang beriman kepada Allah, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.